Sahabat Minanmo, sekarang saya berada di depan Keraton Kacirebonan. Ayo kita ikuti dan kita masuk di dalam dan melihat-lihat seperti apa suasana di dalam keratonnya. Oke. Saudara, beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena Ada keterangan Keraton Kacirebonan adalah salah satu dari 3 keraton yang ada di kota Cirebon yang merupakan keraton yang termuda. Bangunan kompleks Keraton Kacirebonan ini didirikan atas prakarsa Pangeran Muhammad Khairuddin putra mahkota Sultan Kanoman keempat dengan luas lahan 38.787 meter persegi. Sejarah pendirian Keraton Kacirebonan ini terjadi di latar belakangnya oleh peristiwa pergantian Sultan Anom IV. Gubernur Jenderal Dendles pada saat itu mengangkat Pangeran Imamuddin sebagai Sultan Anom kelima, sementara Pangeran Khairuddin diasingkan di Ambon. Pengasingan putra mahkota ini menyebabkan kericuhan dan amarah rakyat di berbagai daerah Cirebon. Untuk meredahkan dan merendam, Dendles akhirnya mengembalikan sang putra mahkota. Pangeran Khairuddin akhirnya mendirikan Kesultanan Kacirebonan dengan gelar Sultan Karbon Amiruddin Mukminin di tahun 1808 Masehi. Ya. Nah, itulah sejarah terbentuknya Keraton Kacirebonan ini ya. Luar biasa ya. Suasananya memang seperti ini ya, pengelolaan di kota Cirebon ini untuk mengelola objek wisata, terutamanya khusus objek wisata sejarah gitu. Nah, sini tampak lenggang ya. Iya, tampak lenggang, tapi tadi saya sudah menghubungi petugasnya. Ini ada Bapak. Iya. Ya, Assalamualaikum. Nah, ini saya berjumpa dengan Bapak. Bapak siapa? Agus. Bapak siapa? Agus. Bapak Agus. Ya. Nah, Bapak Agus ini saya jumpai pertama kali saya masuk di kompleks ini ya. Keraton ya. Keraton Kacirebonan. Bapak di sini sebagai petugas apa? Sebagai ketua unit pelaksana teknis. Wah, lapangan gitu. Pancaratna Keraton Kacirebonan. Oh, gitu ya. Jadi sebagai petugas teknis. Ya, betul. Ya. Iya, masih sini ada bapak-bapak juga. Nah, Mas nanti barangkali mau ke dalam. Iya, ini saya ditawarin melihat lagi. Sekarang saya penasaran seperti apa ya suasana di dalam keraton. Biasanya kita melihat dari video, lihat dari internet, tapi sekarang saya bisa melihat secara langsung bagaimana suasana di kompleks ini. Yuk kita ke dalam ya. Itu ada tiketnya, Iya. 15.000 Pak. Iya, kita sebelum memasuki kita harus membeli tiket dulu. Ya, luar biasa ya, pemirsa. Nah, ini kita disiapin tiket oleh Bapak biar bisa explore ke dalam.
Nah, setelah membeli tiket, saya akan dipandu oleh Bapak Yanto sebagai pemandu wisata di sini untuk mengajak saya melihat-lihat bagaimana suasana di dalam itu. Karena selama ini kita hanya melihat dari internet ya Pak ya. Penasaran Bapak, saya dari jauh dari Surabaya ingin tahu. Tadi nyampe di Cirebon jam 6 pagi dan sekarang tiba di sini. Saya alhamdulillah di Keraton Kacirebonan. Iya, tiba di Keraton Kacirebonan. Iya. Sekarang kita datang. Oke. Di Cirebon tuh ada 3 keraton. Iya, nanti Pertama Kasepuhan, Iya. kedua Kanoman, ini keraton yang ketiga Ini. Keraton Kacirebonan. Oh iya, jadi pemirsa di sini Kota Cirebon ada 3 keraton. Iya. Alhamdulillah saya datang keraton termuda dulu ya. Termuda dulu. Bener. Termuda nanti selanjutnya kita ke sana. Oke, tunggu pemirsa. Kita explore dulu yang di dalam. Lewat mana Bapak? Iya, ini. Pak ya. Bapak boleh cerita-cerita bagaimana? Ya, sebelum adanya Keraton Cirebon, Ya. di Cirebon tuh ada keraton kecil namanya Keraton Pakungwati. Oh, itu. Dulu Keraton Pakungwati dipimpin oleh Raden Kian Santang. Oh. Tempatnya petilasannya ada di belakang Museum Keraton Kasepuhan. Oh, gitu ya. Nah, Sunan Gunung Jati asal dari Mesir. Oh, Sunan Gunung Jati Pak, di Mesir. Di sini oh. Dari Mesir. Dari Mesir. Oh, iya. Ibu Rara Santang, kakaknya Raden Kian Santang, Ya. nikah sama orang Mesir, punya anak 2, salah Ya. satunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Atau Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, sekarang kita di dalam ya area ya. Nih, ini area Prabayaksa. Iya. Nah, gini kelihatan. Nah, ini areanya. Nah, pemirsa terlihat kan dari sini suasana di dalam keratonnya. Kacirebonan. Iya. Ya. Ini namanya Gedung Paseban. Iya. Ini biasa zaman dulu ini buat tunggu tamu. Kalau mau menghadap ke Sultan, buat tamu perempuan. Iya. Oh. Nah, ini kereta kencana Iya, iya. Kereta kencana. namanya Ki Jurumudi. Ki Jurumudi ya. Iya. Seperti ini. Oh, masih ada ya Pak ya. Kalau di Keraton Kacirebonan, museumnya ada di dalam keraton. Oh. Beda Kesepuhan Kanoman, museumnya di samping keraton. Iya. Kesepuhan luasnya hampir 25 hektar. Hmm. Kanoman 15 hektar ini paling kecil. Cuma 2,5 hektar. Oh. Sultannya juga termuda. Kesepuhan sudah generasi ke-15. Iya. Kanoman ke-12 ini generasi yang ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat. Wah, akhirnya kita nyampe ya di sini. Ini namanya Gedung Prabayaksa, biasa dipakai buat acara-acara adat. Ya, ini gedung apa Pak? Prabayaksa. Ini gedung Prabayaksa. Ya, dibuat biasa buat dipakai acara-acara buat adat ya. acara-acara adat. Ya, ya. Jadi gedung ini luar biasa ya tanpa apa ya, kesan tradisionalnya ini terlihat ya. Kita masuk. Nah, harus lepas sendal dulu Pak pemirsa ya. Wow. Nah, yang di ujung Ya. kayak kurungan ayam itu dipakai buat acara adat ngudun lemah. Nah, iya coba yang kurang Yang ujung Ya. itu dipakai buat acara adat mudun lemah. Mudun. Bayi baru belajar jalan di usia 7 bulan. Wah, jadi bayi yang masih 7 bulan dikurung di sini. Nanti ambil beberapa mainan. Iya, iya. Ada buku, kelak dari orang pintar. Iya. Gitu. Jadi tradisi Tradisi 7 bulanan. 7 bulanan ini ya. Wow, selanjutnya Pak. Ayo, ini. Nah, Ini bendera Cirebon kedua. ya. Nih, ini. Ya, wah ini apa ya? Bendera Cirebon kedua. Ya. Ya, keseli kalau terlihat 1797 ya Kesultanan 1797.
Iya, iya, iya. Bendera yang pertama diambil sama Belanda. Iya. Masih Wah. di Museum Belanda, belum dikembalikan. Oh, masih ada di luar negeri ya, Bapak ya. Iya. Wah, ini Namanya Macan Ali. wah, iya. Bendera Macan Ali. Ini kaligrafinya lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ini. Ah, terlihat seperti ini ya. Iya, iya, Bapak. Terima kasih. Ini sultan yang sekarang. Nah, Generasi yang ke-9, Pangeran Abdul Ghani. Nah, tadi ini. yang sekarang. Ya. Yang sekarang. Ini ke-8. Yang ke-8. Mulyono. Berketujuh. Ke-7 ini. Ini yang ketujuh. Ke-7. Ini ke-6. Keenam. Baru. Yang ke-5. Wah, ini yang kelima ya. Iya. Kita lihat yang kelima ini. Nah, ini yang kelima Pak ya? Itu yang di atas. Wah, di atas. Iya. Ini yang kelima ya. Iya benar. Sultan Katsariwan kelima. Baru. Wah, baru Ke-6 ini. keenam ini. Iya. Sini. Iya, iya keenam. Baru. Yuk ke dalam. Terus. Bentar. Nah, ini ini Sultan yang sekarang. Sultan Yang Pangeran ke-9. Abdul Ghani Nah, Lataningrat Sultan yang ke-9. Iya, yang ini dari dinobatin sejak Dinobatkan tahun 1997 sampai sekarang. Nah, ini beliaunya. Nah, ini artefak-artefak ya. Ini baju pengantin adat keraton. Wah, ini Motif bajunya seperti ini. Iya, iya. Kalau anaknya Sultan menikah, Ini. ya, keluarga Sultan. menikah seperti ini ya. Motif bajunya seperti ini. Oh, ini apa perhiasan-perhiasannya. Nah, ini Nah, wah, bendera Cirebon pertama. bendera Cirebon pertama ini. yang diambil sama Belanda. Iya. Namanya bendera Kolok Cabang. Wah, bendera kalau cabang yang diambil Belanda masih ada di Masih di Belanda. yang aslinya. Aslinya. masih di sana ya. Nah, Kalau ini hadiah dari Raja Belanda. Iya. Setelah berdirinya Keraton Kacerbonan, Hah? Belanda memberikan cindera mata kepada Raja Kanoman. Iya. Yang keempat berupa ini pedang lapis emas. wah, pedangnya ya. Pedang lapis ini kan ada hadiah dari Belanda ya. Bersama Pajajaran. Pajajaran ini apa ya? Iya. Wah, beruntung ya, Pak ya. Ini gamelan dulu mitosnya buat minta hujan. Iya. Usianya sudah 400 tahun lebih. Luar biasa. Karomahnya masih ada. Ya, Setiap satu suro, Hah? gamelan ini dicuci. dicuci. Setelah dicuci, dimainkan. Dimain. Suasananya langsung mendung, gelap. Oh, iya. Berarti karomahnya masih ada. Iya, iya. Apalagi kita ritual dulu, sholat minta hujan, baru dibunyikan gamelan ini. Suasana langsung hujan. Iya, iya, iya. Ini kotak wayang kulit. Wah, di dalam ada isinya ya. Di dalamnya ada wayang kulit. Iya. Dan setiap Jumat Kliwon, Iya. wayang kulitnya dijemur. Iya, iya. Dan satu suro ada pagelaran wayang kulit. Iya, iya. Wah. Usianya sama ratusan tahun. Hmm. Hmm. Ini alat dapurnya. Hmm. Ini namanya pipisan. Oh, Digiling buat bikin jamu, bore. iya, iya. Masih dipakai. Masih masih dipakai ya sampai sekarang masih Iya, ada ya. sampai sekarang. Ini contoh-contohnya. Iya, alat dapur Wah, kayak luar kulkas. biasa. Ini baju sultan ke-4 sampai sultan ke-8. Oh, ini. Ya, terus Terus ini ada dispenser zaman dulu. Dispenser zaman dulu. seperti ini ya. Ini hadiah dari Inggris. Oh, ada dari Inggris ya. Ini dari Arab. Dari Arab, Ini dari Cina. Cina. Nah, kalau koin biasa setiap tahunnya menjelang Muludan Iya. atau di bulan Sapar atau Rebo Wakasan. Rebo terakhir di bulan Sapar
3 keraton mengadakan sedekah apem sama sawer. Oh gitu ya. Iya, doanya doa tolak bala. Oh arahnya. Ini pedang-pedang ini. Ini pedang prajurit, Oh. pedang santri. Oh iya iya. Banyak ini. Nah, ini Al-Quran tulis tangan. Wah. Al-Quran tulis tangan. Tulis tangan. Usianya 300 tahun lebih. Nah, ini ilmu-ilmu tarekatnya, ilmu kanuragan, Ini bahasa apa Pak? bahasa Sanskerta, bahasa Oh, Jawa. Sanskerta kuno. tapi Al-Quran. Iya. Ini Al-Qurannya, ini tulisannya Al-Quran, tapi dibaca Jawa. Oh bahasanya Jawa. Bahasanya Jawa, dibaca Jawa. Jadi bahasa Jawa kan. Oh iya iya iya. Ini juga ya. Nah, terus. Ini Sanskerta sama Jawa kuno. Ya, tapi Al-Quran. Bukan, Oh, bukan. Oh. bahasa Jawanya. Apa kayak ilmu-ilmu tarekat. Oh iya iya iya. Sanskerta ya. Iya. Oh, Ini perjanjian Benles Hah. Perjanjian. Belanda. Nah, Perjanjian. Wah, keren banget. Keren banget. Nah, ini ini juga. koleksi. Hmm. Yuk, di dalam. Ini sama gamelan. Ini gamelan pelok, usianya 400 tahun lebih. Berapa usianya? 400 tahun. 400 tahun gamelan ini. Wah, masih dipakai Pak ya? Yang dipakai yang di depan. Oh, yang di depan ini tinggal apa ya? Koleksi ya. Koleksinya. Wah. Oh, nanti nyalain dulu. Itu apa panji apa itu panji? Itu bendera kecerbonan. Oh, iya iya. Ini pedang sultan. Kalau ini souvenir Super Cendramata Cendramata buat ini. Ah, dijual. Cendramata buat ya, ini ya pengunjung ya. Pengunjung. Wah, keren banget. Ini buatannya anak-anaknya sultan. Oh iya. Oh, ini nih. Bagus Ini ya. buatannya permaisuri ibu sultan. Mutiara Al-Tawar. Gelang. Gelang-gelang. Ini dijual Pak ya? Dijual. Oh iya. Kerajinan-kerajinan ya Pak ya. Iya. Seperti ini Pak ya. Wow. Ya. Oke. Sekarang saya sudah berada di dalamnya. Tadi sudah masuk. Ini Lilin aromaterapi. iya. Yes, yes. Ini lilin aroma terapi ya. Jadi itu bisa disulut dengan nyalain. Nah nanti Bau harum. menimbulkan aroma-aroma di ruangan. Jadi makin wangi gitu ya, seperti dupa-dupa gitu ya. Ada seperti ini ada dupanya juga. Nah, seperti ini. Tapi ini beda, ini lilin. Beda, itu lilin. Nah, ini nanti habis ya Pak ya? Ya, nggak habis-habis lah. Oh, gini terus? Iya. Baunya. Loh enak. 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 Ini enak. Dijual. Ini 130.000. 30 ya. Nah, pemirsa kalau mau beli lilin aroma di sini, silakan berkunjung ya. Jangan lupa orang-orang Surabaya, Sulawesi Utara, Palembang wajib berkunjung. Memang tampak dari luar tadi seperti tidak ada ini ya, tidak ada pesan. Tapi begitu kita dalam, wah banyak pesan-pesan yang kita dapat dari cerita-cerita Kesultanan Kacirebongan itu, ya. Enak. Nah, Bapak ini sudah, ini kerjaan lain juga ini. Iya. Ya, ada kipas. Jadi cendramata ini jadi khas
Cirebon, semua ada juga kain. Ini kain Megamendung. Iya, ini apa yang Megamendung. Iya. Megamendung ya. Khas Cirebon. Iya, ini sangat terkenal ini. Sangat terkenal sekali Cirebon. Batik tulis. Batik tulis. Murah-murah loh. Wah, ini juga. Cuma 100. Ya. Ini berapa meter ini? 2 meter ya? Iya. Oh iya. 2 meter. Iya. Mau lihat? Ya, keren. Bisa dibuat. Bisa buat baju. Bisa dibuat baju ya. Nah, keren banget. Wow. Seperti itu kainnya. Ya. Nah, ini congklak Iya. zaman dulu ya kalau Iya. kita main. Masih ada ya. Masih ada. Ini. Tuh batiknya. Bagus-bagus. Sampolai. Oh. Ini kain apa ini? Bukan ya? Ini sail. Oh, sail. Buat ini. Buat itu ya. Iya. Ini bisa ya. Ini Sajadah apa? Bisa ini iya. Iya, Isi buat tidak sholat. lebar, kecil. Tuh. Iya bisa ini buat sholat. Bisa. Ini kerajinan juga. Kerajinan. Iya. Foto Pak. Saya foto. Fosil usus ayam ditemukan di makamnya Sunan Gunung Jati yang putih. Dibikin kayak tasbih. Usianya hampir 150 tahun. Iya ya. Kalau depan si biji jambe. Baru ini Ini kain-kain. kain kuno. Kain kuno. Ini kain zaman dulu ya. Iya. Masih ada Pak. Ciri khasnya ini Megamendung. Iya, Megamendung nggak sekarang ya, tapi dari dulu sudah Dari ada. dulu. Wow. Ya benar-benar. Buat acara panjang jimat. Iring-iringan panjang jimat. Kayak ini ya. Wow. Ini bawah juga ya. Iya. Nah, ini pedang rampasan prajurit Belanda. Pedang Belanda. Pedang Belanda. Iya. Oh, masih ada ya. Iya. Silsilah dari 3 keraton. Yang pertama Sunan Gunung Jati. Dari atas ya. Silsilah Kacirebonan. Iya, kalau Kecebonan. Pertama Sunan Gunung Jati. Gunung Jati ini Pangeran Pasarean yang mimpin dan seterusnya. Iya, ini Kanoman. Anoman 1, Kanoman ini Kanoma. Anoman. Ini yang diasingkan Belanda. Ah. Balik lagi bikin keraton Kacerbonan. Sampai sekarang ke-9 Pangeran Abdul Ghani Nata. Oh, yang sekarang ke-9 ya Pak ya. Iya. Kita foto dulu. Ya, ini ukiran kayu Macan Ali Oh, iya iya. yang di depan bendera Cirebon kedua. Iya iya. Nih, kaligrafinya lah. Kaligrafi. La ilaha Ini illallah. kaligrafinya Iya. bentuk hewannya. Bentuk macan. Macan. Iya. Oh, iya iya. Ini Ini lonceng Kolombia.
Ini lonceng dari Kolombia 1691. Oh, ke Kolombia, Iya. jauh di Amerika sana. Iya. Ini tempat nirih atau Minang. Zaman dulu kan Minang, orang, iya. orang tua kan suka Suka Minang. Minang. Iya, iya. Atau sirih. Ini tempatnya. Iya, tempat-tempatnya. Oh, ini piring-piring kuno ya, piring-piring antik kuno. ya. Iya. Wah, ini ada topi ya. Iya, topi sultan. Topi sultan. Mahkota. Wah. Ini batok kelapa jenggi. Ini yang ini. Oh ini. Iya dah. Nah, setelah kita ekspor di dalam, dari depan ke dalam, sekarang kita menuju ke Pulang lagi. Oh, balik lagi karena Keraton Kacerbonan museumnya hanya segini. Iya, Di nanti dalam. kita lanjut ke Keraton Kasepuhan. habis ini kita ke Keraton Kasepuhan. Dekat sini juga ya. Antara 600 atau 800 meter. Wah, nggak Lebih jauh-jauh. dekat, nggak jauh. Iya, benar. Ayo Pak, terima kasih. Nah, sekarang setelah kita eksplor, luar biasa ya ini tempat-tempatnya seperti ini. Dan apa Pak? Ini kursi singgasana Sultan dulu, makanya nggak boleh dudukin, takut. Iya, iya. Oh, Iya, iya. Wah. Ya, kita foto di sini Pak, bareng-bareng. Sekarang kita balik. Wah, mohon. ini kursi singgasana Sultan. Sekarang kita menuju ke Keraton ya, teras ya. Ini areanya ya seperti ini. Nah, kita, Bapak sekarang nutup ya. Ini bisa duduk sini ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Punya Sultan biasa. Oh ya, cuma ditutup, di foto aja ya. Oh iya, iya. Jadi duplikat yang itu. Ini kita ke sana foto. Nah, sahabat Yunan Mas, setelah kita memasuki melihat-lihat bagaimana suasana di dalam Keraton Kacirebonan ini, saya tadi dibantu oleh Pak Yanto untuk ini ya, Masuk ke dalam. iya, menjelaskan bagaimana artefak-artefak ataupun fakta sejarah di dalam Keraton Kacirebonan ini. Dan alhamdulillah sekarang kita melanjutkan ke Keraton Kasepuhan yang tidak jauh dari lokasi sini. Yuk kita ikuti selanjutnya. Bye-bye, saya Yunan melaporkan dari Keraton Kacirebonan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa penjelasan dari Pak Yanto tadi bagaimana sejarah dari terbentuknya Keraton Kacirebonan ini. Keraton Kacirebonan ini adalah suatu keraton yang masih sangat muda ya, karena di sini ada 3 keraton. Dan sekarang saya menuju ke Keraton Kasepuhan di dekat sini juga. Oke, lanjut.
Keraton Kandoman, tapi di dalam kayaknya kurang terawat, jadi saya mengurungkan niat untuk ini kurang terawat ya, sayang sekali ya. Tampaknya luas keraton ini, tapi sepertinya ada kendala kayak kurang ditata, kurang dirawat, sehingga tampak kayak terbengkalai gitu. Jadi saya melanjutkan ke goa. Ya, oke.